fan centrifugal tipe backward inclined. Yang kedua, bagaimana proses analisis fan centrifugal menggunakan metode volume hingga. Yang ketiga, bagaimana pengaruh perubahan jumlah blade pada fan centrifugal tipe backward inclined terhadap unjuk kerja fan centrifugal. Yang keempat, bagaimana kontur velocity dan pressure pada aliran fluida. Yang kelima, bagaimana proses terjadinya perubahan kecepatan tekanan dan daya. Lanjut. Oke. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik aliran fluida yang melintasi fan centrifugal tipe backward incline. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah blade terhadap nilai efisiensi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui proses terjadinya perubahan pada kecepatan, tekanan, dan daya. Kemudian terakhir yaitu yang keempat, untuk mengetahui nilai efisiensi tertinggi dari variasi jumlah blade. Kemudian di sini ada batasan masalah. Yang pertama adalah ruang lingkup penelitian ini hanya pada bagian analisa karakteristik aliran fluida dan efisiensi pada fan centrifugal. Yang kedua yaitu aliran fluida ini diasumsikan berada dalam keadaan yang steady state dan incompressible. Kemudian yang ketiga ini adalah tipe blade-nya menggunakan tipe backward incline. Kemudian yang keempat ini fluida yang digunakan adalah udara. Kita masuk ke kajian pustaka. Nah, di dalam kajian pustaka ini, di sini kita menjelaskan yaitu kompresor. Kompresor itu adalah suatu mesin yang berfungsi untuk memanfaatkan udara atau gas. Nah, di kompresor ini, udara biasanya menghisap udara dari atmosfer, namun ada juga yang menghisap gas atau udara yang bertekanan lebih tinggi dari atmosfer. Nah, untuk kompresor yang digunakan dalam penelitian ini namanya adalah fan. Fan dengan kenaikan tekanannya yaitu 1136 mm Wg, kemudian blower yaitu 1136 sampai 2066 mm Wg, dan kompresor belum ada diketahui kenaikan tekanannya. Oke. Oke. Nah, ini ada perbedaan fan aksial dan sentrifugal. Fan adalah suatu mesin untuk memindahkan udara yang memanfaatkan daya dari impeller yang berputar. Nah, untuk yang sebelah kiri ada fan aksial, yaitu beroperasi seperti propeller, dan yang kedua ada sentrifugal, memiliki banyak pilah kecil atau blade yang melekat pada cincin. Fan sentrifugal dapat menghasilkan tekanan tinggi dengan efisiensi yang tinggi. Next. Nah, ini ada hukum fan. Itu hukum fan beroperasi dalam beberapa rentang kecepatan, daya, dan tekanan. Nah, ini ada bagian untuk speed, airflow, pressure, dan juga power. Nah, untuk Q-nya itu dari gambar ini, Q itu merupakan flow, SP itu adalah static pressure, power, dan N itu kecepatan. Next Q. Nah, untuk fluidanya ini ada beberapa macam, yaitu dibagi menjadi tiga. Lalu pembagian berdasarkan perubahan waktu itu ada aliran steady dan aliran transient. Pembagian berdasarkan pengaruh tekanan itu incompressible dan compressible. Dan yang terakhir pembagian berdasarkan pola aliran, yaitu ada laminar, turbulen, dan transisi. Next. Nah, kita di sini menggunakan computational fluid dynamics atau yang kita tahu sebagai CFD. CFD merupakan sebuah metode penyelesaian berbasis pendekatan numerik dari persamaan-persamaan kondisi simulasi menggunakan komputer, yang dimana sebelumnya persamaan-persamaan ini berbentuk kontinu menjadi model diskrit atau jumlah sel yang terhingga. Itu ada 3 macam, itu ada pre-processing, seperti modeling geometri, mesh generation, boundary condition. Lalu ada solver, yaitu numerical computation atau iterasi. Dan yang terakhir ada post-processing, yaitu ada quantitative data dan qualitative data atau contour of animation.
Next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Beja. Waktu penelitiannya itu dari September sampai Desember 2021, variabel bebasnya yaitu pada jumlah blade ada 10, 12, dan 14. Kemudian putaran porosnya 1800, 1900. Lalu variabel terikatnya itu kecepatan, dan efisiensi daya. Ini berikut ini ada diagram alir. Pertama itu ada identifikasi masalah, itu studi literatur itu mencari informasi terkait dengan ada data biometri, pemodelan fans Google, kemudian melakukan mesh, terus kemudian apabila toleransinya itu kurang dari 1%, maka bisa dilakukan. Apabila belum, maka kembali lagi ke mesh. Kemudian ada pemodelan fans di Google itu dengan variasi jumlah blade, kemudian dilakukan meshing kembali. Kemudian 12 cureness quality-nya kurang dari 0,94 bisa dilanjutkan. Apabila belum, maka kembali lagi ke pemodelan. Ya, penentuan pemodelan kondisi batas. Selanjutnya ada random simulation, iterasi apabila berhasil, dan convergen, maka bisa dilanjutkan dan hasilnya bisa disajikan. Kemudian terakhir adalah pembahasan dan kesimpulan. Ini adalah pemodelan geometrinya atas tapak depan kanan ini. Nah, selanjutnya ada permodelan variasi. Di sini karena judulnya menggunakan permodelan variasi, maka ini ada 3 variasi. Ini dengan fan dengan 10 blade, 12, dan 14 blade. Lanjut. Nah, kemudian ada meshing. Nah, pada meshing ini terbagi menjadi 3 zona. Ada zona casing, kemudian untuk presentasinya bisa on cam-nya bisa aktif nggak? Oh ya. Untuk meshing ini ada 3, terbaginya menjadi 3. Ini ada impeller zone, kemudian ada casing dan juga volume inlet. Dan notes yang didapat dari meshingnya yakni dari casing ada sebanyak 274.481, kemudian 472, 312, dan volume inletnya didapat 160.208. Dan average skewness-nya didapat yakni 0,2 dan juga 0,3. Sehingga dengan skewness yang didapat ini, maka meshing-nya dikatakan acceptable, sehingga bisa dilanjutkan ke proses condition-nya atau boundary condition. Dan elemen size-nya yang digunakan atau default-nya yakni semuanya menggunakan 5 mm. Lanjut lagi. Nah, kemudian di sini ada skema simulasinya. Yang pertama, pada boundary condition inletnya menggunakan velocity inlet dan kecepatannya 3 meter per second. Kemudian outletnya menggunakan tipenya pressure outlet, yakni dengan tekanan 101,325 PA, yang mana itu adalah operasi kondisi pada pada fan sentrifugalnya. Kemudian ada material dari sentrifugal menggunakan aluminium properties dengan densitasnya 2719 kg per meter kubik. Kemudian specific heat-nya didapat 871 dan thermal conductivity-nya 202. Kemudian untuk air flow inlet-nya densitasnya adalah 1,13618 kg per meter kubik dan aliran udaranya 1131 sampai 2356 meter kubik per hour. Nah, di sini ada permodelan boundary condition-nya. Kemudian dari general itu menggunakan pressure base. Kemudian time-nya menggunakan transient. Kemudian modelsnya viscous reusable karena sesuai dengan alirannya. Incompressible. Kemudian material yang digunakan pada fan-nya adalah aluminium, sedangkan fluidanya adalah air atau udara. Cell condition-nya di sini kenapa mesh motion-nya diaktifkan?
karena adanya perputaran poros terhadap sumbu Z, sehingga pada sumbu Z itu bernilai 1. Kemudian metode dan control condition-nya menggunakan yang second order upwind karena aliran yang turbulen. Kemudian initialized condition-nya adalah hybrid initialization karena memang alirannya yang lumayan rumit. Kemudian iterasi digunakan di sini, untuk iterasi awal digunakan reporting intervalnya yakni 100. Sehingga jika sudah mencapai nilainya, maka iterasinya cukupkan 100. Jika masih kurang, maka nilai iterasinya akan ditambah lagi. Mungkin itu aja dari kami. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, dilanjutkan dari kelompok yang lain, bisa memberikan pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan dari presentasi yang tadi disampaikan. Itu ada yang bertanya Pak di kolom chat Pak. Ya, Mas Najib, silakan. Untuk teman-teman yang mau nanya juga boleh diketik atau open mic langsung mau nanya, izin nanya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mas Najib. Keresahan latar belakang sehingga mengambil penelitian ini apa ya? Oh, kayak ini Jip ya, apa? Kenapa mau ngambil penelitian ini? Ada problem apa yang membuat penelitian ini dilakukan? Oke, makasih. Di ketik ini. Oke, ditampung. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Teman-teman yang lain ada yang mau nanya?
Nah, ini saya izin menjawab pertanyaan Najib. Nah, jawabannya ya tadi kan ditanya kenapa penelitian ini dilakukan. Nah, jawabannya adalah nah itu kan desain centrifugal tipe backward ini merupakan tipe dengan efisiensi tertinggi sehingga kami tertarik meneliti pada variasi jumlah blade-nya dan juga belum ada yang meneliti dalam aliran fluidanya. Ada yang meneliti dengan tipe radial dan hasilnya nanti akan dibandingkan dengan grafik analisa dengan tipe tersebut. Apakah sudah jelas, Najib? Oke, sama-sama. Thank you pertanyaannya. Sambil menunggu kami berdiskusi untuk pertanyaan Samira, teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Dibuka 3 orang, Pak, ya? Iya, 3 sampai 5 pertanyaan. Oke, ya Pak. Makasih Pak. Teman-teman yang ya sambil nunggu kita diskusi, silakan bertanya. Boleh bertanya nggak? Ya silakan Nim. Iya. Saya mau nanya ini sih. Yang tadi kan bisa ngelihat ini nggak? Yang desain ininya tadi, desain apa? Baling-balingnya itu. Yang ini bukan? Belum kelihatan. Belum mantul. Oh, belum kelihatan. Oke. Iya. Sebentar. Udah kelihatan belum? Belum, masih loading lah. Belum tampil. Ya, nih tampilan ini. Ini kan sampai ada 10, 12, 14 blade ya. Kalau misalnya itu dibikin itu jadi rapet ya lama kelamaan ya. 14 blade kayaknya udah rapet banget. Menurut saya ya 14 blade udah rapet banget. Kalau misalnya itu dibikin jadi lebih rendah dari 10 tapi desain ininya diperbesar atau diperlebar gitu kan. Ini kan tipis ya ininya ya. Fan-nya tipis kan. Blade-nya kan tipis nih. Tapi kalau misalnya jumlah fan-nya diperkecil
Itu tes ukuran blade-nya diperbesar itu sama nggak sih pengaruhnya gitu. Itu aja sih yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Mungkin saya langsung jawab yang Rohim dulu ya. Boleh? Pertama mungkin kalau ditanya sama nggak pengaruhnya, tentunya berbeda karena dari yang tadi latar belakangnya juga disebutkan bahwa dari Fariz itu dia menyebutkan kalau semakin besar diameter impellernya sehingga mempengaruhi si efisiensinya. Kalau ditanya ada pengaruhnya, pastinya ada gitu ya. Gimana Mas Rohim? Baik, terima kasih Mas Arif. Kemudian mungkin dari pertanyaan Samira ada yang mau jawab? Mungkin saya mau menjawab lagi pertanyaan dari Mbak Samira. Yang ditanyakan ini ya, apa? Peneliti mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan. Berarti hampir sama kayak, mungkin kurang lebih sama, hampir sama kayak Najib. Kemudian bagaimana merumuskan masalahnya. Kurang lebih gitu bukan pertanyaan Samira. Halo. Halo. Lebih ke ini sih, gimana sih kalian merumuskan permasalahannya itu? Sebentar. Kayak kenapa gitu kalian ngangkat perumusan masalah yang udah dipaparin sebelumnya? Oke. Nah, mungkin kan dari beberapa perumusan kan di sini bagaimana kayak, ya, bagaimana karakteristik aliran fluidanya. Kemudian di sini juga ada bagaimana kontur velocity dan pressure pada aliran fluida. Nah, kan sebelumnya juga ada yang meneliti pada sama tipe fan centrifugal, cuman kan blade-nya beda tipe karena ada sebenarnya tiga macam. Ada yang tipe radial, kemudian ada backward, satunya lagi ada yang ke depan incline kalau nggak salah. Nah, pada tipe ini nantinya hasilnya akan dibandingkan dengan yang sudah ada kayak grafiknya pada tipe yang radial seperti itu. Kemudian untuk perumusan masalahnya kenapa menggunakan dari kelima ini, karena pada pada kajian pustakanya nih, hukum Venn itu dia ada 3 gitu. Yang pertama ada perbandingan grafik antara kecepatan dengan ini perputaran porosnya, kemudian ada tekanan dengan perputaran porosnya, dan ketiga ada power dengan perputaran porosnya. Seperti itu. Maka dengan 3 hukum ini dapat nanti apa dasarnya dari perumusan masalah ini. Kayak gitu. Gimana? Sam, ada yang kurang mungkin? Cukup, Rip. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Samira. Oke, di sini karena sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, maka presentasi kami di sore ini akan kami sudahi saja. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang tadi dipresentasikan nanti ditulis pertanyaan apa saja yang ditanyakan, kemudian jawaban apa saja yang diberikan dari kelompoknya,
yang ditanyakan tadi dengan jawaban yang diberikan nanti dituliskan di PowerPoint-nya. Oke, kita coba lihat sekilas, bisa di-share screen lagi untuk PowerPoint-nya. Ini Pak PowerPoint-nya. Ya, tampilan slideshow, tampilan penuh. Judulnya apa tadi? Untuk judulnya. Analisis karakteristik aliran fluida fan sentrifugal dengan variasi jumlah blade menggunakan pendekatan CFD ya, Computational Fluid Dynamics. Ya. Jadi kalau untuk judul nanti yang berbahasa asing atau berbahasa Inggris itu dicetak miring. Lalu ini variasi jumlah blade-nya berapa yang digunakan? Tadi Pak ada 10, 12, dan 14. 10, 12, dan 14. Kemudian yang menjadi pertanyaan, memilih angka 10. Memulainya dari 10, 12, 14. Yang menjadi pertanyaan, apakah sudah ada yang pernah melakukan di penelitian yang sebelumnya, misalkan dia sudah menggunakan 8 blade atau 6 blade, jadi yang belum dilakukan di kisaran nilai tersebut. Untuk kenapa dengan 10? Karena itu kan sebenarnya ini Pak, variabel bebas. Dan mungkin kenapa variabel bebasnya menggunakan 10 karena 12, 10, 12, dan 14, karena yang sudah ada yang meneliti itu pada 14-nya itu hanya diketahui efisiensinya saja Pak. Efisiensinya itu sebesar 71 gitu Pak. Sehingga dicoba di bawah dari 12 dan di atas dari 12 gitu. Ya. Kemudian karena tadi sudah ada yang sudah melakukan ini, perlu dijadikan atau dituliskan ya kalau nanti dimasukkan di proposal atau di penulisan di latar belakang itu nanti dituliskan studi literaturnya bahwa sudah ada yang pernah melakukan di jumlah blade tersebut. Di jumlah blade-nya berapa tadi, misalkan jumlah blade-nya 14 dan berapa hasilnya atau berapa nilai yang didapatkan dari hasil simulasi atau dari hasil eksperimen yang dilakukan dari penelitian sebelumnya. Ya, terus coba masuk lagi ke slide berikutnya. Maaf Pak, masuk ke mana Pak tadi? Ke slide selanjutnya. Ini. Slide, ya. Terus next. Ini latar belakang ya. Latar belakang itu coba yang pertama tadi. Modifikasi diameter luar, kemudian ukuran diameter outlet, tekanan outlet, flow rate paling besar yang terjadi di force draft fan dengan 2.600 mm. Kemudian terus next. Tekanan yang dihasilkan fan sentrifugal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah jumlah sudu impeller. Ini jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ya Pak, ada 12 Pak. Ada 12. Peningkatan efisiensi dan laju aliran dapat
secara efektif mengurangi konsumsi energi ventilasi bangunan. Terus slide berikutnya. Bagaimana karakteristik aliran fluida yang melintas fan sentrifugal? Nah, ini poin ini yang menjadi problem atau permasalahan yang ingin dikerjakan ya di penelitiannya. Ini ada 5 poin. Bagaimana karakteristik aliran fluida yang melintasi fan sentrifugal tipe backward incline. Nanti yang mau ditampilkan apa kalau di CFD-nya? Karakteristik aliran fluidanya. Ini Bang, mungkin kayak semacam kontur-konturnya gitu Pak. Entah kecepatan atau tekanannya gitu Pak. Ya, jadi nanti perlu dipastikan ya untuk penentuan karakteristik aliran fluidanya itu seperti apa, karena yang bisa ditampilkan itu adalah kontur kecepatan, kontur tekanan, atau garis alir yang keluar yang dari hasil simulasi tersebut berupa pattern-nya. Lalu yang kedua, ini bagaimana proses analisis fan sentrifugal menggunakan metode volume hingga. Ini gimana penjelasan dari kalimatnya? Bagaimana proses analisis kipas fan ya, fan sentrifugal menggunakan metode elemen hingga, metode volume hingga. Untuk prosesnya itu seperti tadi yang di metodologi penelitian Pak. Seperti kayak dari permodelan geometri, kemudian meshing-nya, kemudian boundary condition-nya, menggunakan platform ANSYS gitu Pak. Nanti di rumusan masalah ini kalau ini tetap dituliskan, nanti tambahkan teori tentang volume hingganya, ini volume metode volume hingga. Jadi ditambahkan teorinya. Jadi dari teori tersebut, dari bab 2 ya, tinjauan pustaka atau dari landasan teori, nanti di bab keempat, ini kan rumusan masalah ini kan mau dijawab atau dituliskan di bab keempat, maka dituliskan teorinya di bab kedua, jadi teori yang berhubungan dengan volume, metode volume hingga. Kemudian bagaimana pengaruh perubahan jumlah blade pada fan sentrifugal tipe backward incline terhadap unjuk kerja fan sentrifugal. Ini mau dirubah-rubah jumlah blade-nya dari berapa sampai berapa misalnya yang mau dirubah jumlahnya. Jadi Pak, yang sebagaimana variabel bebasnya Pak, 10, 12, dan 14. 10, 12, dan 14. Nanti dituliskan saja itunya, jumlah blade-nya, pengaruh perubahan jumlah blade pada fan sentrifugal tipe backward 10, jumlah blade-nya 10, kemudian koma 12, kemudian 14. Nah, nomor 1 dengan nomor 4, apa perbedaannya? Isi perbedaannya. Nomor 1 dan nomor 4. Apa yang membedakan? Mungkin kalau nomor 4 itu hanya
semacam konturnya saja Pak, dan nomor 1 ini penjelasan lebih rincinya gitu Pak. Nah, jadi kalau di penulisan karya ilmiah itu kita harus mengurangi pengulangan. Jadi pengulangan itu artinya redundan ya. Misalkan di nomor 1 itu kan tadi bagaimana karakteristik aliran fluida ya yang melintasi fan sentrifugal tipe backward inclined. Misalkan pada nomor 1 itu sudah menampilkan kontur velocity atau kontur kecepatan. Terus di poin nomor 4-nya karena menjawab rumusan masalah, kontur velocity-nya juga dikeluarkan lagi atau diulangi lagi. Nah, yang perlu dilakukan di sini, dikurangi adalah atau dihilangkan mengulangi pengulangan problem. Jadi kalau misalnya permasalahan itu sudah dicari atau sudah pernah dieksplor di poin nomor 1 atau di nomor 2 atau di nomor 3, poin berikutnya itu nggak perlu dicari lagi atau dieksplor lagi. Jadi yang perlu ditentukan adalah mau menampilkan atau mau mencari yang mana di poin nomor 1 atau di nomor 4. Kalau di nomor 1 kan itu lebih banyak ya. Bagaimana karakteristik aliran fluida. Karakteristik aliran fluida itu bisa saja menampilkan kecepatannya, kemudian menampilkan tekanan, atau menampilkan berapa besar nilai turbulen kinetik energi, atau menampilkan berapa besar nilai intensitas turbulensi, kemudian bisa saja mengeluarkan garis alir atau path line yang terjadi di sekeliling fan sentrifugal tersebut. Jadi di nomor 4 itu dilakukan pengulangan. Jadi pilih saja bagian apa yang ingin dikeluarkan atau yang ingin dicari di permasalahannya. Kemudian bagaimana proses terjadinya perubahan kecepatan. Ini bagaimana menampilkannya, menceritakannya? Kan tadi kan ada kecepatan, beberapa tekanan, dan daya. Kan ada ininya, ada variasi jumlah bednya. Nah itu jadi perbandingan ketika kecepatannya menggunakan 10 berapa, 12 berapa, dan 14 berapa. Nomor 1 dengan nomor 5 ada lagi nggak perbedaan secara lebih jauhnya, lebih spesifiknya? Karena kalau karakteristik aliran fluida itu ya bisa juga mengeluarkan kontur kecepatan ya. Kalau mengeluarkan kontur kecepatan ya pasti ya mengeluarkan gambar warna-warni, ada gambar merah, kuning, hijau, ada warna biru, dan yang ditampilkan adalah bisa kontur kecepatan. Kemudian tekanan bisa nanti keluar kontur pressure-nya atau berapa besar nilai tekanan. Nah, di poin sini 1, 2, 3 itu ya masih ada perbedaan ya dalam hal yang ingin dicari. Tapi kalau nomor 4 dan 5 itu masih dalam hal yang hampir mirip atau bisa terjawab di poin nomor 1. Jadi yang perlu diperhatikan di dalam membuat permasalahan atau mencari rumusan permasalahan ini, pastikan bahwa nilai poin-poinnya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu dipastikan hal yang berbeda atau hal yang tidak ada pengulangan yang ingin dicari di poin-poin sebelumnya. Jadi dilihat lagi kalau misalnya poin 1, 2, 3-nya itu
ada kemiripan atau ada hal yang sama untuk nomor 4, nomor 5, ya berarti permasalahannya itu ya sampai di poin nomor 1, 2, dan 3. Jadi kalau misalnya ingin menambahkan atau ingin mengeksplor lebih jauh dari permasalahan ini, ya dicari hal yang berbeda dari nomor 1, 2, dan 3-nya. Oke, terus coba lihat lagi di slide berikutnya. Tujuan penelitian nanti disesuaikan dengan rumusan masalah. Tujuannya mencari apa, penelitiannya dilihat di rumusan permasalahan. Kalau misalnya permasalahannya itu ada 5 rumusan, 5 permasalahan, berarti tujuan penelitiannya juga ada 5 permasalahan atau 5 problem yang dituliskan. Kemudian terus di slide berikutnya. Batasan masalah ruang lingkup penelitian ini hanya pada bagian analisa karakteristik aliran fluida dan efisiensi pada fan sentrifugal. Aliran fluida diasumsikan berada di keadaan steady state dan incompressible. Apa perbedaan antara incompressible dengan compressible? Incompressible, fluida incompressible dengan fluida compressible. Kalau fluida yang incompressible itu tak termanfaatkan, Pak. Jadi tidak mengalami perubahan volume terhadap perubahan tekanan. Sedangkan yang Contohnya compressible, kenapa, Pak? Contohnya apa? Contoh fluida incompressible yang tak termanfaatkan. Ini Pak kayak udara ini. Udara. Udara itu compressible atau incompressible? Nanti coba dicek lagi di teorinya, karena fluida itu kan ada 2, ada fluida compressible yang bisa dimanfaatkan itu artinya volumenya bisa dikecilkan, ada yang tidak bisa dikecilkan volumenya ya. Sederhananya begini, misalnya fluida compressible itu ya misalkan udara ya. Udara itu adalah fluida compressible. Jadi kalau pernah melihat atau melihat tambal ban, orang menambal ban sepeda atau ban motor, itu udaranya kan berada luas ya di sekeliling lingkungan. Nah, sedangkan volume di sekeliling lingkungan itu kan luas, misalkan volumenya 10 meter dikali 10 meter, tinggi 10 meter. Tapi udara tersebut bisa dimasukkan di dalam tangki atau di dalam roda atau di dalam ban sepeda. Tapi kalau untuk fluida cair atau fluida uncompressible atau incompressible, maka fluida tersebut tidak bisa dikecilkan volumenya. Yang berkeliling di sekitar blade-nya. Oke, terus next. Terus sampai bagian akhir ya. Ya,
Jadi tadi ya, yang tadi komentarnya dilengkapi seperti penentuan fluidanya compressible atau uncompressible, lalu kondisi awal dari penelitian, kenapa memilih jumlah blade-nya dari 10, 12, 14, berarti sudah pernah ada penelitian yang dilakukan di tahun sebelumnya. Karena sudah pernah ada, jadi itu dimasukkan di latar belakang, di daftar pendahuluan, daftar bab 1, menuliskan studi literaturnya bahwa sudah ada yang pernah melakukan untuk jumlah blade tersebut. Oke, saya rasa cukup untuk mata kuliah metode penelitian di minggu ini. Nanti yang melakukan presentasi, tadi melakukan presentasi di ketik jawabannya dan pertanyaan apa yang diberikan. Lalu untuk record atau rekaman dari videonya di-upload di @modo dengan menuliskan nama dan anggota dari kelompok yang melakukan presentasi. Oke, sebelum ditutup ada lagi pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.